Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini. Kembali di Matematika Julu Choice. Kita akan belajar matematika secara mudah dan menyenangkan. Jangan lupa ya, tetap di like dan juga di subscribe ataupun share ya. Dan channel ini mudah-mudahan bisa berkembang dan video ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Untuk kali ini kita akan bahas luas permukaan dan volume prisma ya. Jadi itu merupakan salah satu bangun ruang sisi datar. Jadi ada contoh soal yang sudah saya hadirkan di sini yang akan kita bahas. Langsung aja ya ke contoh pertama. Contoh pertama, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 9 cm, dan 15 cm. Tinggi prismanya 30 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume prisma. Jadi kalau mengerjakan soal-soal bangun ruang, kita harus perhatikan alasnya dulu, apalagi prisma ini ya. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku boleh kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Ini sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau di segitiga siku-siku, sisi yang terpanjang itu adalah sisi miring ya. Ya berarti kita tempatkan di sini 15, ini 12, ini boleh 9 ya. Kemudian yang diketahui lagi tinggi prisma, kita buat TP adalah 30 cm. Kemudian untuk luas permukaan ada di situ rumusnya sudah hadirkan. Nah, jadi kita buat luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas. Ini tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, jadi harus kita lihat alasnya tadi berbentuk segitiga. Jadi 2 kali, kalau luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2 ya. Tambah keliling alas itu, kalau keliling segitiga itu jumlahkan seluruh sisinya. Jadi sisi pertama kali tambah sisi kedua tambah sisi ketiga kali tinggi prisma. Jadi keliling bangun datar itu selalu sisinya yang dijumlahkan seluruhnya ya. Jadi kalau ini kita sederhanakan boleh ya. Nah, berarti alasnya kita ambil 9, tingginya 12 tambah sisi satunya 12 tambah 9 tambah 15, ini kali 30. 9 kali 2 ini 8, berarti 108 ya. Tambah ini 2 tambah 9 11, ini tambah 5 6 1, berarti 36 kali 30. Nah, kita kalikan dulu. 108 tambah ini 0, 6 kali 3 8, tambah 1 berarti 1080. Kita jumlahkan hasilnya jadi 1188 cm pangkat 2. Jadi ingat ya, kalau yang namanya luas itu harus berpangkat 2. Kemudian kita mau cari volume. Nah, volume prisma ada rumusnya. Volume prisma sama dengan, ini sudah ada rumusnya, luas alas kali tinggi prisma. Alasnya tadi berbentuk segitiga ya. Nah, alasnya tadi berbentuk segitiga, alas kali tinggi bagi 2, ini dikali tinggi prisma. Nah, kemudian alasnya tadi 9, tingginya 12, ini bagi 2 kali 30. Boleh kita sederhanakan 12 dengan 2 itu 6 ya. 12 bagi 2 6, 9 kali 2 54 kali 30. Kita kalikan, ini 0, ini 3 kali 4 2 1, berarti 1620 cm pangkat 3. Ingat kalau volume itu berpangkat 3. Nah, jadi harus kita hafal rumus luas permukaan dan juga volume prisma ya. Oke. Untuk selanjutnya contoh soal nomor 2. Sebuah prisma tegak, alasnya berbentuk belak ketupat dengan panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm. Jika luas seluruh permukaan prisma 392 cm, ini pangkat 2 ya. Hitunglah volume prisma. Jadi sama dengan yang pertama tadi, kita harus gambar alasnya dulu. Kalau kita gambar belah ketupat, nah
harus kita bayangkan ke mana nih belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat ya keempat sisinya itu sama panjang ya. Kemudian kita buat ada diagonal ya. Diagonal itu ada diagonalnya. Ada diagonal dari belah ketupat. Nah, ini dia. Kemudian saya buat ini diagonal pertama ada 12, berarti bagi 2 ini 6. Ini 16 bagi 2 ada 8 ya. Nah, jadi karena ini nanti kan kita mau cari ke keliling dulu, luas permukaan keliling. Berarti harus kita cari dong sisinya. Nah, kalau kita lihat kan bentuknya ini adalah bentuk segitiga siku-siku. Berarti yang mau kita cari adalah sisi miringnya. Kalau sisi miring, ini teorema Pythagoras ya. Sisi miring kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat ya. Nah, jadi sisi kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Kalau kita jumlahkan berarti akar dari 100. Sisinya adalah 10 cm. Ini dia, ini 10 cm ya, 10. Jadi kalau belah ketupat itu keempat sisinya adalah sama panjang ya. Kemudian kita mau cari volume. Kita buat di sini volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Alasnya berbentuk belah ketupat sudah. Ternyata tinggi prismanya belum diketahui. Ini belum diketahui. Gimana caranya supaya kita dapat tinggi prisma? Kita pakai dari luas permukaan karena luas permukaan prisma itu sudah diketahui. Nah, ini sudah diketahui. Nah, kita buat luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi, ini tambah ya, tambah ini kali tinggi prisma. Ini luas permukaan kita buat 392 sama dengan 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk belah ketupat. Rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 ini ya. Tambah kelilingnya, keliling dari belah ketupat karena sama berarti 4 kali sisi ya, kali tinggi prisma. Ini mau kita cari. Jadi 392 sama dengan ini habis ya. Diagonal pertama tadi 12, diagonal kedua adalah 16. Ini tambah 4 kali 10 kali tinggi prisma. Jadi kalau 392 sama dengan 16 kali 12, kalau kita kalikan ini 2, ini 3, ini 6, 192 ya. Berarti ini 192 tambah 40 tinggi prisma. Jadi 392, pindahkan 192. Jadi kurang ya. 192 sama dengan 40 TP. Nah, jadi kalau kita buat di sini 40 TP sama dengan kita kurangkan ini adalah 200 ya. Jadi TP sama tinggi prismanya adalah 200 dibagi 40. Berarti ini adalah 5 cm. Itu tinggi prisma. Lanjut kita cari volume prisma. Nah, tadi luas alasnya sudah ada ya. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 kali tinggi prisma. Ini kali 5. Kita gantikan angka-angkanya ya. Diagonal 1 tadi 12. Diagonal kedua adalah 16. Ini bagi 2. Ini kali 5. Nah, ini boleh kita nih 8. 8 kali 2 adalah 96 kali 5 boleh ya. 5 kali 6 adalah 30, ini 3, ini 45, 480 cm di pangkat 3 ya. Diagonal 1 12, diagonal 2 adalah 16. Kemudian ini kali 5. Udah ya? Paham ya di situ ya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian kita lanjut untuk nomor 3. Ada ABCDFG pada gambar berikut adalah prisma dengan ABFE sejajar DCGH. Nah, berarti kalau kita lihat untuk alasnya itu berbentuk trapesium. Alasnya itu berbentuk trapesium. Nah, jadi kalau kita gambar bentuk trapesiumnya, saya gambar seperti ini ya. Ini adalah yang saling tegak lurus, kemudian ini
Saya bikin pendek, kemudian saya bikin ini. Jadi kalau kita bikin yang ini, nih, nah berarti ini tegak lurus, ini tegak lurus. Kalau ini A, berarti ini E, kemudian ini B ya, kemudian ini F. Jadi kalau kita lihat yang diketahui, AB-nya 4, AB-nya 4, kemudian BC-nya 6, BC-nya 6, ini 6 ya. Kemudian AE-nya 8, AE 8. Kemudian lagi BF-nya 5. Jadi karena ini ada keliling, jadi kita harus lihat kelilingnya. Karena yang ditanya adalah luas permukaan, kita harus semua cari sepanjang sisi seluruhnya. Jadi kalau kita mau cari panjang seluruh sisinya, ada yang belum diketahui, ada FE-nya. Jadi caranya tarik untuk garis lurus di sini, ini membuat tinggi di sini ya. Jadi kalau di sini kan ini 4. Nah, kalau jarak BF-nya 5. Ini dari sini 5. Kalau saya buat di sini P, berarti AKP itu adalah 5. Sisanya PKE adalah 3. Jadi mau cari FE, FE sama dengan FF kuadrat, rumus teorema Pitagoras. Ya, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Maka FE sama dengan akar dari 16 tambah 9, FE sama dengan akar dari 25 itu adalah 5 cm. Berarti di sini adalah 5. Oke, sudah dapat ya seluruhnya ya. Jadi kita buat langsung apa rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi alasnya berbentuk trapesium. Apa rumus dari luas trapesium? Jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi dengan 2 tambah keliling alasnya. Alasnya itu tambahkan seluruhnya. Kita boleh buat di sini 4. Nah, ini 4, 5, 5, 8. Berarti 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 kali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 6. Ya. Sama dengan, saya geser ke kiri dulu ya. 2 kali ini habis. Jumlah sisi sejajar. Yang mana sisi sejajarnya? BF itu sejajar dengan AE. Ya, itu yang sejajar ya. Jumlah sisi sejajar berarti 5 tambah 8 kali tinggi ini tinggi trapesium. Tinggi trapesiumnya adalah 4. Ini kali 4. Nah, saya buat ini dalam kurung ya. Ini tambah, ini 4 tambah 5 22 ya. 4 tambah 5 9 tambah 15 tambah 5 9 tambah 5 adalah 14 tambah 22. Ini 22 dikali dengan 6. Saya buat dalam kurung biar gampang. Ini adalah 5 tambah 8 13 kali 4. Ini tambah, ini 132. 13 kali 4 52 tambah 132 adalah 184 cm pangkat 2. Jadi begitu caranya ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui bentuk alasnya apa. Alasnya apa. Kemudian kita harus tahu luas alasnya. Luas alas. Kemudian kita harus tahu keliling alasnya. Jadi kalau sudah kita tahu bentuk alasnya dan keliling alas, kita harus hafal luas permukaan dari prisma. Nah, jadi kemudian kita harus hafal dari volume prisma. Ini yang penting. Jadi kalau sudah paham kita mengenai bentuk alasnya dan rumusnya, maka sudah gampang mencari luas dan volume. Jadi ini soal-soalnya saya ambil dari soal-soal UN ya, ujian nasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu dan juga bisa menambah semangat kamu untuk belajar lebih mudah dan menyenangkan. Jangan lupa ya, tetap di like dan juga subscribe dan juga share biar channel ini semakin berkembang. Dan juga Matematika Julucos menghadirkan penyelesaian matematika secara mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Dah.